Banget dengan kedua pelawak legend ini dari zamannya Sri Mulat masih lempar-lemparan rokok ke panggung, ya dong. Saya nonton loh, Sri Mulat tuh lempar-lemparan rokok. Masih sekolah SMP. Sebentar deh saya potong. Iya, Kalau Pak Doyok bukan Sri Mulat. saya tahu. Soalnya bilangnya nonton Sri Mulat ngadepnya ke sini. Iya benar, saya nonton, saya ngasih tahu saya nonton Sri Mulat loh. Mau nanya, Anda nonton nggak Pak? Iya kan? Pinter kan? Hebat ya? Hebat dia buangnya. Dengerin, Dedi nggak mau salah. Jadi Iya, tapi terima kasih banget Ya. Om Doyok, Om Terima Kadir. kasih. Terima kasih banget Terima kasih kami diundang banget. kemari pada akhirnya, ya kan? Saya Tiap hari, tiap malam saya nonton ini sampai wifi saya rusak. Wifi-nya rusak, error gara-gara nonton ini komputer nih. jangan Om. kalau dulu ya, Dedi nonton kita. Iya. Sekarang udah tua, giliran kita nonton Dedi. Oh, iya. Nggak apa-apa. Gantian, nggak Kita apa-apa. nonton Dedi sambil doain semoga lancar. Amin. Ya, itu yang Amin. penting. Betul, amin. Saya tuh kesini sebenarnya mau nanya ini sih, Om. Kamu pernah baca nggak berita di? Saya nggak nyebut nama lah. Berita gitu ya. Banyak sekali berita yang nyebutin misalnya nama seorang pelawak gitu ya, senior gitu ya. Terus beritanya tuh tulisannya adalah hidupnya susah sekarang, sakit, nggak ada uang dan sebagainya. Itu banyak banget loh berita-berita seperti itu. Banyak banget. Nah, pertanyaan saya, apakah memang skemanya banyak yang seperti itu? Emang benar banyak pelawak-pelawak senior yang susah? Ini saya nanyanya juga agak-agak beribet nih Om gitu. Sekarang Anda lihat aja gimana. Begini Det ya, seniman, ya artis, ya pelawak, apa saja, ada masanya. Iya. Ya, dia lupa bahwa nanti saya akan tua. Ya, bahwa nanti saya sudah tidak akan bisa bekerja. Ngertinya saat-saat itu kita dapat udah lupa. Habis di saat itu. Ya nggak habis ya. Mungkin masih ada lah ya buat punya invest apa, tapi kan tidak terlalu banyak. Tidak Yang cukup banyak, sampai tua maksudnya. bisa juga. Banyak yang kebuang, Banyak yang kebuang. gitu ya. Oke. Begitu masanya sudah turun, ya, kebutuhan buat dia ke dokter, ke rumah sakit. Ini kan udah usia mesti banyak onderdil, banyak yang rewel. Iya, Ke rumah iya, sakit, iya. ke dokter, istrinya yang ke rumah sakit, nggak tahu anaknya atau cucunya. Ini dia sudah nggak bisa, di samping sakit-sakitan, kerjaan sepi, iya kan? Udah mulai ganti generasi, mau apa? Lah ini persiapan yang nggak ada. Tetap dia kerja menggantungkan di dunia seni. Padahal job udah nggak ada. Nah, di situ kadang-kadang terus apa ya? Mau tidak mau aset itu yang dijual. Jual pelan-pelan. Aset Satu-satu. itu lagi yang dijual lagi. Gitu loh. Makanya kita harus punya ilmu siap. Siap terkenal dan siap tidak terkenal. Itu aja. Tapi buktinya Om Kadir, Om Doyok masih perform sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya karena masih sehat dan Ah, masih perform ya. Boleh lah. Alhamdulillah. Tapi kan penghasilan tuh udah Udah gak kayak tinggal dulu. 20% Udah gak kayak dulu. dari yang dulu. Ya, dibanding- 20% itu hanya bisa untuk kebutuhan keluarga. Kita tidak bisa beli mobil baru lagi. Enggak. Kredit pun nggak bisa. Jangan main-main lagi Tapi sekarang. cukup untuk keluarga. Tapi begitu dihadapkan masalah, satu saat kita sakit atau apa, mantu dan sebagainya, itu jadi masalah akhirnya. jadi masalah. Mantu dipikir. Dari mana? 3 lagi yang mau mantu. Anaknya 6 perempuan semua. Yang 3 udah selesai. Yang Saya 3 ini ngalami, Dad, gitu loh. Ngalamin Om. Duh, Ini saya itu ngalamin. sudah jual rumah 3 kali, Pak Jody. Lo serius Om? Serius. Makanya waktu terkenal asetnya dikumpulin. Lo tunggu Om. Buat dijual. Enggak kan Om, maksudnya Om Kadir kan sampai sekarang juga masih perform kan? Masih Masih. cukup kan masih, untuk hidup, masih cukup kan? Masih. Nah, kenapa bisa sampai jual rumah? Nah, pada waktu tahun ini perlu cerita kan? Iya. Pada tahun 2001 Tar dulu, 2002 gue pasang horden dulu nggak denger lu. saya kena serangan jantung, Itu. penyumbatan pembuluh darah. Tak, begitu masuk rumah sakit, ini harus pasang ring. Saya takut. Ya, karena pengaruh dari sebelah kamar saya.
Dia bilang, Pak Kadir, jangan mau pasang ring. Kenapa? Itu abang saya, 3 bulan pasang ring, balik lagi. Dengap-dengap. Saya sudah masuk ruang operasi, sudah dilihat. Di sini penyumbatannya hanya 1. Tinggal masukkan ring. Ingat omongannya orang itu tadi malam. Saya batalkan, mundur. Dengan itu kan saya tidak bisa kerja. Waktu itu saya lagi syuting stripping. Ya. Baru dapat 12 episode. Saya berhentikan, saya tidak mau karena tidak kuat. Dah 5 tahun cari alternatif dan tidak kerja. 5 tahun. Iya. 5 tahun Om nggak kerja. Tidak kerja. Gara-gara cari alternatif itu. Akhirnya apa? Oh ya habis Om. Iya, setahun kebutuhan banyak. Jual rumah Tahun satu. pertama mungkin masih santai. Jual rumah 1, dah. Kok habis lama-lama? Nggak sampai setahun habis, Dad. Mati kutu saya. Sampai-sampai mobil kreditan saya mau ditarik. Akhirnya jual lagi 1. Dah. Kalau di daerah kan lama dan mesti rugi. Dan itu masih dianggap untung karena Om punya investasi-investasi tersebut kan. Kalau nggak ada investasi-investasi tersebut ya Mau kemana? habis ya. Jual diri. Dah. Jual diri. Nggak jual Begitu rumah. terakhir tahun 2005, 2006, mana ini? Tanah di Tambun saya jual. Tas, saya langsung ke Harapan Kita. Pasang ring. Akhirnya pasang ring juga, Dad. Bayangin, untung masih ada yang dijual. Kalau enggak, mau apa kita? Udah ya, pasang ring. Terus saya belajar sama istri, buka warung, usaha kecil-kecil. Belum perform lagi Om. Udah mulai. Udah mulai. Tapi kan harus mulai lagi tuh, susah kan. Kan ada bos, diajak bos. Oh iya. Udah kontak-kontak temen gue udah bisa mic nih gitu ya. Saya. Dia selalu ngajak saya. Selalu saya jadi ya. Soalnya kan dia pemainnya hilang juga, Iya. meninggal. Berarti 5 tahun itu tahu nggak bisa diajak dong. Iya. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak berani Kebetulan naik pesawat. Dia kekurangan pemain, ngajak saya. Ngajak terus Oke. mana-mana. Dah selesai itu, Dad. Saya belajar sama istri saya, jual-jual bikin soto Kudus dan sebagainya. Ya, jalan ya. Jalan. Tapi alhamdulillah mencukupi keluarga. Saya bisa kredit mobil lagi. Itu karena butuh ya. Saya telepon, Dek, ikut ke Medan yuk. Kan nggak berani naik pesawat. Karena yang ngundang bos Medan, tahu dong siapa? Bos Medan. Udah, naik pesawat. Di bisnis, kakinya tak bungkus plastik, kedinginan. Yo, adem yo. Yang penting nyampe Medan. Karena butuh, gitu loh. Butuh. Akhirnya berani, lama-lama berani sudah. Jakarta Medan. Seminggu 3 kali ke Medan itu, ngibur orang Medan itu. Alhamdulillah, yang undang ya kan, makmur itu. Itu mobil saya, Dad. Mulai dari yang gede-gede ya, itu saya juali semua. Tinggal tuh kan saya punya mobil 2, istri sendiri, saya sendiri. Saya jual semua. Saya tinggal beli mobil apa? Yang kecil apa? Apa? Mobil kotak itu kecil. Maksudnya? Nanti bisa diedit ya. Suzuki apa? Suzuki Karimun. Karimun. Oh, Karimun. Jadi itu kemana-mana, percaya enggak? Itu saya bilang tidak ada persiapan pekerjaan lain. Akhirnya buka usaha tadi. Dan untung jalan. Alhamdulillah jalan. Untuk mencukupi rumah, bayar listrik, bayar kreditan bisa. Ya, dari itu karena jalan, pikiran tenang. Iya. Gitu loh, Dad. Jadi Tapi sampai sekarang masih jalan Om bisnisnya. sampai sekarang. Berarti bisa untuk pendapatan rumah, Iya. perform gitu. Pandemi 2 tahun, Dad. Masih bisa 2,5. 2,5 tahun pandemi. Masih bisa aja. Masih bisa nyicil mobil juga. Berarti mobil udah baru dong Om sekarang. Ya baru tapi baru standar. Jadi bukan yang mewah kayak Denny. Iya, tapi maksudnya udah mulai lah ya. Wah. Jadi kayak karena itu makanya saya pernah jual ruko itu 1 di Pondok Kelapa, saya jual, saya simpen, saya mau pindah ke ruko yang ini gitu loh. Tapi duitnya belum ngejar tuh, Dad. Nggak taunya anak saya nikah. Duitnya keambil. Buat nikah, untung Anda loh, Dad. Untung Anda. Kalau nggak ada mau kemana kita? Ya, ini udah habis nikah, setahun lagi. Ini nih duit kan
makin surut. Iya. Ini ruko yang mau saya beli makin naik. Bayangin aja nih. Iya benar. Ya. Benar. Ini Ini makin habis itu makin mahal. Iya. ini keambil lagi. Ya paling enggak sekali mantu kecil-kecilan udah 200-an Iya, lah ya. benar. Keambil lagi. Aduh, kok tinggal segini. Nggak jadi lah. Gua simpen deh di situ. Nunggu. Alhamdulillah begitu belakangan kepingin saya beli ruko di situ. Saya kan masih banyak aset. Ruko yang di Tambun saya jual ya. Saya gabungkan kembali tapi dapat ruko lagi. Tapi kan 2 ruko jadi 1. Iya, dan ini ya, ini coba ini buat yang nonton ini ya. Ini tuh kalau kita dengerin ceritanya dari Om Kadir, ini kan ceritanya, maaf nih Om ya. Ya. Ini kan ceritanya adalah susah nih ya, susah. Tapi ingat loh, susah-susahnya Om Kadir itu dengan keadaan dia punya investasi loh pada saat itu. Ya. Jadi bayangin orang-orang yang Tidak punya. nggak punya, ya ngutang sana sini dong Om. Iya, habis lah. Tapi itu Ya kan? tadi Sengsara saya berpikir itu. ini kalau saya nggak usaha luar, Habis Habis juga. juga. Iya. akhirnya istri saya mau gerak. Oke, kamu harus gerak. Saya manggil tukang masak ahli untuk ngajarin Iya. istri bumbunya. Dah Itu kapan Om? tahun 2008. 2008. Sampai sekarang alhamdulillah itu untuk keluarga cukup lah. Biarpun tidak mewah cukup. Tapi cukup. Ya. Cukup banget. Misalnya saya tidak kerja sebulan pun, istri saya udah, jangan khawatir bang. Ya Om, tapi kan kita belajarnya adalah ini semua bisa seperti ini karena Om punya invest di Satu itu saya melihat teman-teman yang dulu bapaknya meninggal, bapaknya tua, anaknya bingung dan sebagainya. Saya lihat itu aja. Jangan sampai anak saya seperti itu. Saya pikir gitu aja ya. Ih, luar biasa ya. Jadi Dan lagi garis tangan. Dia bagus kalau usaha itu. Cocok dia. Iya, Kalau Bang. saya nggak bisa. Nggak bisa. sebetulnya juga dibilang cocok yang nggak memaksakan. Gagal berapa kali deh, Iya, jatuh tapi bangun. Dia kerja keras terus. Gagal Terus berapa saya kali. paksa. Dari buka soto Surabaya, gagal. Buka bebek, gagal. Ganti soto Kudus. Oh jalan. Ya udah ini. Yang bikin Om nggak nyerah apa Om? Itu tadi. Saya harus punya usaha sampingan. Iya. Sebelum punya usaha sampingan, begitu saya sakit kan berapa rumah udah. Di Tambun itu tanah saya 600 meter. Di Grand Wisata. Tahu kan harga berapa itu? Tahu. Hilang. Hilang. Habis Om. Habis lah. Sering sakit. Makanya saya bilang saya buat keharapan kita buka tes. Buka itu pasang ring. Berapa ratus. Iya. Ring 1. Akhirnya terus sisanya saya buat Bisnis. bisnis, belajar. Memang ya Aduh, saya yang denger saya yang pusing. Om. Makanya yang sekarang yang pada terkenal hati-hati kita aja. Hati-hati aja kita. Ngeri. Tapi Om Doyok pernah ngalamin gitu? Belum. 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 Jangan Om. belum. Alhamdulillah belum. Saya nggak cocok sih, nggak jodoh keluarga. Saya jodohnya itu mediator. Ya, ini ketemu ini, saya ini dapat komisi gitu. istilahnya apa? Maklar tanah. Maklar. Jodoh di situ saya. Tapi pinter pernah ya basi tua, dia Besi tua, motong kapal. ya. Nemuin dulu pedagang Iya, penjual. itu aja. Sama Dulu pembeli. pernah juga Pak Doyok gitu. Wah, gila. Garis tangan. Iya, iya. Cocok. Tapi artinya ya kalau nggak mau berusaha ya selesai Om ya. Iya. Selesai saya waktu itu. Habis rumah saya. Aset saya habis. Grand Wisata. Habis. Itu tanah saya simpen pada waktu masih Kota Legenda. Ah, Kebetulan kan dibeli separuh. ah. Tanah saya masuk ke Grand Wisata. Oh. Legenda itu kan dipecah sama Benar, jalan, dipecah benar, sama benar, jalan. benar. Sini sama sini. Saya invest tahun 97, 98, Iya, 98. iya. Saya beli terus Krismon jatuh. Mm-mm. Terbengkelai. Saya biarkan. Ya, ya. Tahu-tahu dibeli. Tiba-tiba Grand jadi Wisata. Wisata. Naik harganya Ya nggak gila-gila. naik lagi. Puh. Wah. Habis. Habis. Aduh.
Aduh, saya dengernya stres. Untung masih ada. Kalau enggak, itu tanah saya beli lipat 3 kali Iya pasti. dari saya beli itu waktu itu. Ya dari harga saya beli 170, baliknya 500 lebih pokoknya. Saya dapat waktu itu. 3 kali lipat ya. Mm-mm. Jual. Kalau sekarang nggak tahu mama saya diemi sampai sekarang. Sampai sekarang gila lah. Oh, M udah Om kali Om. Iya, MM-an. Iya. Ya tapi pada saat itu butuh. Waktu itu masih 2008 kan, masih uang segitu kan Gede, juga, ya ya. benar-benar kan belum ada inflasi semuanya. Iya, 2008. Wah, aduh saya stres dengernya Om. Jangan dong. Ada lagi di atas sekarang, makanya waspada. Nggak, makanya saya belajar dong. Makanya Ya, saya harus belajar itu. kan. Harus ada bisnis lain. Waspada. Nggak boleh bersandar pada satu hal doang Iya, gitu. betul. Ada masanya. Ada kita. masanya. Investasi kita harus ada. Harus, Karena saya harus, mikir harus. itu Om sesusah-susahnya Om cerita ini Mm-mm. masih ketolong gara-gara ada invest di mana-mana loh. Iya. Kalau nggak mungkin maaf ya orang bisa stres mati loh gara-gara ngutang ke sana ke sini Iya, bisa benar. gitu loh. Benar. Ini Om cerita susah aja masih ada investasi di mana-mana. Iya. Kalau nggak ada Om. Oh, nggak ada yang ditoleh. Orang keluarga melarat semua. Iya, waduh. Ya bener deh. Susah, oh bener. Saya ngerasakan dari tahun 2002 sampai 2007-an mungkin. Saya tuh kemarin sempat ini dari tim kita tuh sempat ngasih sedikit lah ngasih sumbangan buat Pak Oga. Oh iya. Tuh, Emang Pak Oga masih ada? Ada. Sakit. Hamid, katanya. Hamid, Sakit. namanya Hamid. Iya, Pak Oga yang asli kan? Iya. Iya, Sakit. sakit tuh. sakit. Nah, tapi kan maksud Iya. saya ya sebantu-bantunya kita ya Ya begitu. ya ada batasnya juga Ada gitu batasnya kan, maksudnya masih banyak juga yang benar, dibantu benar lainnya, gitu. keluarga ini dan gitu ya. Benar. Gitu. Dan ya kebanyakan ya itu yang tadi Om bilang, keluarga yang lain juga dalam keadaan ekonomi. Sama. Sama juga, sama. Malah yang ada malah Om yang ngebantuin keluarga lain. Iya. Eh, Aduh, pusing dengarnya. Om Doek tuh kemarin ada berita kena stroke bener Om? Stroke ringan. Truk ringan dia. Stroke. 4 bulan yang lalu. Nggak sampai nyerang otak, cuman tangan sama kaki aja. Jadi udah sempat begini. Udah masuk rumah sakit PON itu. Seminggu di situ. Tapi balik udah. Ya, ini Ya maksudnya baliknya gimana caranya? balik pelan-pelan baliknya. Udah bisa jalan sekarang. Gitu. Yang penting bisa megang mic. Tuh, mic itu ya ini buat cari makan. Tapi tangan sekarang udah normal? Atau Belum. masih belum? Masih Tinggal dikit. tinggal dikit. Dulu megang ini nggak bisa deh dulu. Megang ini Nggak bisa. Tangannya bengkong. Ini sekarang gini. nggak Tuh. bisa. Di daya tekannya ini ya. Nah, ini sama ini beda. Ya 50%. 50% ini 100%. Daya tekan. Daya tekan ya? Ini sekarang ini ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3. Ini belum ketemu sampai sekarang. Belum bisa. Susah. Ini ngikut kotak. Mulut ikut. Kayak ketarik Nggak gitu ketemu, ya. nggak ketemu ini. Mulut ngikut? Nggak, karena ketarik. maksa ini. Tarik karena maksa ini. Kalau Iya. maksa kan mesti ikut. Iya, ini, iya, iya ya. pasti. Kaki juga Om? Nggak, aman. Udah bisa jalan. Kaki dulu kena dikit. Nyeret dikit. Agak pengkor dulu. Nyeret. Iya, iya, iya. Itu karena apa kata dokter yang ngomong? Darah tinggi. Darah tinggi saya nggak tahu. Dia nggak ngerti kalau punya darah tinggi. Ah. Karena tidak pernah kontrol. Makan apa aja dimakan, dia kan Iya. kambing gitu. Nggak tahu kita itu. Bulu tangkis lancar bulu Biasanya kecapean. Dan dadakan itu? Dadak. dadakan. tangkis. Ya ada pikiran, kecapean. Biasanya kan gitu ya. Capek. Itu dadakan waktu di mana Om? Di rumah. Tiba-tiba? Bangun tidur, Hah? tangannya udah ngampleng gini. Serius? Serius. Waduh, kenapa? Langsung panggil dokter malamnya ke rumah, difoto sama anak saya, tak kirim sini, juga pagi-pagi tak kirim semua, tak kirimin foto teman-teman. Udah, tolong jangan dikasih wartawan ya, saya bilang gitu, simpen aja gitu. Alhamdulillah. Tapi maaf, Mas Tokol keluar, saya masuk waktu itu. Ya baru dong berarti Om. Iya. Mas Tokol keluar. Masih bisa manggung, masih kemana-mana. Tapi pada saat itu masih bisa manggung? Nggak bisa. Oh belum waktu itu. Sekarang udah bisa. Sekarang Udah udah berapa bisa. kali mainnya? Dan Ada 4 kali ya. 4 kali 4 mas. kali udah.
Udah Tapi bisa yang ringan-ringan nyanyi. aja. Lo berarti sembuhnya ini barusan banget, Om. Iya. Sebulan kemari. Ya nggak sembuh dong, belum 100% dong. Iya ya, tapi maksudnya udah bisa Udah kerja lah gitu. Ya, udah sebulan kemari. 2 bulanan lah ya, mulai 2 2 bulan, ya. bulanan sampai latihan tuh 2 bulanan ini. Sekarang gini, tangan saya pegang ini, pegang. Anget kan? Nah, sekarang ini pegang, dingin. Oh iya. Ada matinya. Aliran darahnya nggak ke sana. Yang ini anget, ini dingin nih Pak. Iya. Tuh, kan? Iya, beda. Ini anget. Iya. Ada sedikit cuman udah bisa balik dulu. Tadinya nggak bisa. Iya loh, beda banget loh. Iya, beda. Dulu malah dingin banget ya dulu. Oh, dulu saya mah nangis segini. Gimana ini? Masih gini loh. Terus begini. Pertama Sekarang- sama saya nangis, duduk nangis dia. Karena yang dipikirin apa kerjaan, Om? Ya, kok kenapa saya Kenapa? kenapa saya sampai bisa begini? Itu pasti. Aduh. Dad, ente ini manggil pelawak mesti. Ini penonton nggak ketawa malah nangis semua. Penonton nangis semua dengerin ini. Ini podcast salah banget. Makanya saya di rumah itu nggak pernah nonton lawak. Saya nonton olahraga aja. Duh, remade. Pelawak sudah stroke ringan diundang juga. Salahnya sendiri dia dimanggil pelawak tua-tua. Yang Sekarang- ditanya masalah Dad, kesedihan. Dad, Aduh. udah bisa gini, Dad. Tuh, Dulu nggak bisa, Om? nggak bisa. Gini, Mm-mm. asli udah. Sekarang udah alhamdulillah. Duh, remade. Tiap hari saya jalan kaki harus. Tiap hari jalan kaki muter-muter. Ini podcast salah. Pokoknya ketawa-ketawa. Bukan nih, bukan masalah ketawa-tawa gitu. Gua kan jadi ngebayangin kan. Gua ngebayangin dong, gua 10 tahun dong ke depan kan. Ya iyalah. Ada tuh penyakit-penyakit. Nanti apa? Nanti Dad umur 60, 65. Itu Makanya- terasa. Makanya makanan jaga. Makanan. Seumuran kita nih Dad ya. Kalau kena hawa dingin nggak apa-apa. Tapi kalau kena AC besoknya Demam. sakit semua tulang. Tapi kalau udara dingin nggak. Seperti di puncak ya. Beda ya. Dingin ya. Besok bangun biasa aja. Segar. Tapi begitu kena AC terasa. Nggak tahu apa bedanya itu loh. Iya, iya, iya. Dia sebetulnya mau masuk studio ini nggak mau dia karena dingin kan. Makanya- Berhubung butuh, nah masuk. Nggak lah Bu. Makanya saya pakai Oke, jaket. Berhubung butuh, ya masuk. Makanya saya pakai Dia jaket. pinter bawa jaket, gua nggak bawa jaket. Salahnya sendiri, udah tua sombong. Nggak so. Lang yang Orang hostnya tua aja- nggak boleh hostnya aja sombong. begini badannya ya begini. Loh. Nggak takut. Dedi masih muda. Tapi enggak loh. Saya tuh sekarang kalau maksudnya dibandingkan umur 20-an gitu ya, umur 30 gitu ya. Kalau kena AC juga udah kerasa loh. Terasa ya. Beda loh. Beda. Kalau dulu kan kalau dulu kan adu dingin aja gitu. Iya. Ya kan? Iya. Suhu 16 nggak apa-apa gitu Paginya, paginya. Kemarin saya baru dari puncak itu 4 hari di sana dingin. Ya. Bangun tidur biasa-biasa saya. Begitu pulang ke rumah tadi malam, tadi pagi bangun tidur ada kena AC, bengkok semua tulang rasanya. Gue mau nangis dengerin. Nah, tadi kata-kata terakhir tadi ngomong berarti aliran darahnya nggak kemari ya. Heeh. Tadi ngomong gitu kan. Iya. Kecil maksudnya. Nanti akan ada. Ada sih ada. Kalau nggak ada aliran darah ya nggak bisa jalan. Ya, ada. Iya, tapi jadi tersumbat kan Tersumbat, artinya kan. Iya, tersumbat jadi. Tapi kata dokter bisa balik ke normal. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting rajin. Terapi. Terapi. Terapi ke rumah sakit juga. Enggak, di rumah aja terapi gerakin sendiri. aja. Olahraga, lari, push up gitu. Di taman saya itu ayunan. Aduh, nggak apa-apa, aman. Ya begitulah. Iya begitu. Doremade. Ya udah gini deh. Om. Enggak, berita dari mana saya kena setelah. Lama-lama Dedi gini lama-lama. Dad, berita dari mana? Dengar dari orang-orang ada yang Iya, iya. ngomong. Ini tadi dari ini loh. Iya. Itunya tadi yang kita ngobrol di situ kan. Terus Iya. sampai ke Dedi. Udah gini aja, Dad. Kata Dedi nih. Udah Om, daripada saya sedih udah habis sampai sini aja. Selesai sampai sini aja. Orang kita mau ketawa-ketawa tadi. tapi nggak apa-apa sih, maksudnya ini tuh saya belajar banyak dan saya rasa juga penonton kita bisa belajar banyak ya.
kan waktu jalan terus ya, Iya. kesehatan harus dijaga, kalau ada uang jangan dibuang-buang Itu. sia-sia. Satu tidak boleh gengsi. Saya dulu Nah. tanya sama Doyo ya, Ded, ya. Mobil baru apa? Oke. Ini terakhir nih Om ya. Hmm. Pesan-pesan buat kita semua deh. Ya. Coba silakan Om. Dulu saya, Ded, masih ada duit Doyo juga. Mobil baru harganya berapa? Dulu paling standar 300-400 lah ya dulu ya. Itu mewah dong. Mewah kalau dulu. 300 kan baru mesti beli. Bayangin aja, Ded. BMW beli. Ya. Carnival baru keluar beli. Genio baru muncul beli. Baru semua. Setelah itu pakai Suzuki Karimun, bayangin aja. Bisa mikir nggak lo? Berani nggak lo begitu kayak gue? Om itu, maaf nih saya nanya Om. Iya. Itu down nggak Om? Ya dibilang down ya down ya. Dibilang down ya down. Tapi saya, kalau saya down dan saya rasakan semua ini, Tambah cilaka. saya sakit. Tambah sakit, bener. Keluarga saya sakit semua, mesti tambah. Sedih kan? Iya. Ya. Saya kemana-mana pakai Karimun santai saya dan tidak malu. Malunya kalau beli bensin, mesti ditegur sama tukang ngisi. Om Kadir, ya Allah, mobilnya betul deh. Bayangin tuh kalau beli bensin bingung, Ded. Nah, terus saya Udah nongkrong. pesan-pesan terakhir, udah 1 jam. Pesan-pesan terakhir Buat yang junior kita. Ya, yang masih anak-anak sekarang muda. ada. Ya termasuk buat saya juga. Ya. yang sekarang masih di atas ya, pandai-pandai menabung. Bener, pandai-pandai menabung, invest sebanyak-banyaknya. Jangan rumah deh, tanah cukup. Kalau rumah kita miara, ngerawat. Nggak. Kalau tanah enggak, kan gitu ya. Saya dulu mikirnya gini, beli tanah di sana murah, jauh banget sih. Sekarang tidak ada kata jauh. Iya, bener. Bener. Saya dulu selalu jauh. Enggak, selalu jauh. Bener nih, Ded. Sekarang dekat. Ternyata coba. Tol langsung nyampe. Iya kan? Tidak ada kata jauh. Invest sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa harus ada kerjaan sampingan. Jadi kita ini orang laki, hiburannya adalah kerja. Bukan ke tempat wisata. Hiburannya kerja. Oke lah kamu punya duit bisa ke Bali, ke Amerika. Kalau nggak kerja, nonsen. Iya. Nggak ada hiburan. Saya suka. Apa sih di tempat wisata asiknya? Sama saya juga bisa. Nongkrong begitu. Cuman ya udah, ayo kita Itu casingnya doang. besok lagi ke tempat wisata cuman gitu habis itu udah. Coba nggak kerja sebulan. Ayo, dalamnya ruwek. Iya. Saya tuh kalau liburan lama sakit loh. Makanya harus aktif kan? Iya. Padahal liburan. Hiburannya orang laki yang paling utama adalah Kerja. Makanya sebelum di profesi yang ini turun harus ada Kerjaan lain. Kerjaan lain, pelan-pelan gitu. usaha warung itu, Ed. Saya tidak kerja di situ, tapi semua saya yang ngurusi. Mulai manajemennya. Tetap Ya harus karena otak harus jalan. harus kan? jalan. Aktif terus. Bukan istri bikin bumbu. Iya, Yang cari tempat saya, yang beli meja kursi, beli kompor, beli ini, tetap saya harus kerja. Saya tuh ngalamin, maaf Om Kadir tuh usia berapa sekarang? 71. Om Doyok? 67. Saya tuh ngalamin ayah saya. Jadi ayah saya kan kerja di kantor lah gitu. Udah di kantor kerja terus pensiun gitu, Ya. pensiun. Nah, saya sebagai anak pada saat itu saya berpikir ya udahlah, papa nggak usah kerja. Di rumah aja. Biaya saya yang tanggung semua. Ternyata dengan apa yang saya lakukan itu malah sakit-sakitan. Iya, salah itu malah. Sakit-sakit. Malah sakit-sakitan. Orang dulu orang kampung. Kadir udah sukses, kenapa orang tuanya nggak diajak ke Jakarta? Justru makin sakit. Justru makin sakit. Saya siapkan di rumah, mau minta di mana? Iya kan, saya belikan. Udahlah saya jamin, di rumah aja Bu. Sama cucu-cucunya senang, bahagia. Umurnya panjang. Iya kan? Tapi kalau kita ajak ke Jakarta, hari udah. Mendingan saya korbankan duit, saya bikinkan rumah di kampung. Di mana mintanya?
Dan dia tetap kerja juga, gitu ya. Otak Seneng. tetap jalan. Biarpun ibu saya enggak kerja, tapi kan silaturahmi sama tetangga. Tempat tinggal yang awal dia di situ. Minta. Hidupnya ada ya. Ada. Ya. Kerja Ke pasar Otaknya tetangganya. jalan. Ke sini tetangganya yang lama dulu loh ya. Dia minta di situ, saya ikuti. Dia senang, happy, ketemu tetangganya lama, ini itu bahagia. Saya ikut senang, ibu nggak sakit gitu. Iya kan? Tapi kalau nuruti orang lain, diajak dong ke Jakarta, kasihan orang tuanya. Saya carikan aja pembantu, minta pembantu berapa. Waktu itu masih ada deh. Iya kan? Aku minta ponakanmu, cucuku, bawa sini. Udah, saya bayar. supaya sibuk. Minta pembantunya juga, saya bayar udah. Yang penting ibu senang. Sama cucunya kan senang, cucu dipanggil. Jadi uang itu habis terus buat cucu-cucu. Iya. Tapi bahagia, Dad. Iya. Dibawa ke Seneng. Jakarta sih, waduh. Oh, sakit pernah saya bawa sakit kok. Malah diem aja. Orang lain boleh berkata begitu, ya. Tapi dia lebih bahagia begitu, senang. Makanya ini ya sudah. Ini sebagai contoh ya, saya udah saya jalani kan ya. Saya minta sama teman-teman saya kalau bisa sebelum profesi kita yang ada ini mulai pudar harus apa yang harus saya lakukan sesuai kemampuan. Di rumah saya, Dad, nggak mau dilayani sama istri saya. Bikin kopi saya bikin sendiri, saya harus aktif. Piring saya habis makan saya Cuci bawa sendiri. nyuci enggak saya taruh ke belakang, tapi kan ada gerakan ya. Saya nongkrong di depan, saya harus ambil minum sendiri, bikin. Dilayani istri saya enggak mau. Ya supaya nggak malas ya. Iya, Supaya otak kita jalan, badan kita jalan, semuanya Jadi, jalan. semua. Saya ngambil pakaian belum pernah disediain. Memang saya minta gitu, enggak mau saya sediain. Ngambil pakaian sendiri. Saya pakai nyetir sepatu. aja sendiri, sekarang saya setir mana aja. Saya kalau jauh gini pakai supir, Dad. Saya Ya. memang sengaja enggak punya supir karena kegiatan Ya, kurang. jauh. Kasihan supirnya. Kalau deket-deket saya tetap nyupir sendiri. Ya supaya otaknya jalan. Iya. Iya. Ini Kalau kan deket jauh saya nih nyupir. pakai supir saya. Iya. Kalau Ya di itu Om, bener Om. Tangerang Bener. Waktu ayah saya pensiun terus saya biayai untuk nggak mau dia. akhirnya kan saya paksakan gitu kan. Sakit Om. Sakit. Iya. Sakit. Sampai akhirnya meninggal. Iya, semua manusia Iya akan sih. meninggal. Cuman akhirnya maksudnya ya saya pikir ya memang salah akhirnya. Ibu saya tuh usia 86. Bos. Wah, Masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan saya juga lagi mikir karena dari kemarin tuh saya minta dia untuk pindah dan dia nggak mau gitu. ya, udah kasar dia betah di situ ya biarin. Iya benar sih. Maunya kita ikuti aja. Kita Kita yang fasilitasi saja di sana ya. Ya. Kita yang ngalah. Udah. Saya dulu gitu. Sampai ya adik saya apa itu kebetulan sebelah ada tanah dijual, saya beli adik saya di situ bisa ngawasi. Saya taruh di sebelahnya lagi bisa ngawasi orang tua. Ya Saya udah. ikut senang. Ya udah. Cukup di situ. Iya. Senang. Walaupun saat itu saya belum punya rumah di Jakarta. Tapi paling tidak saya bahagia, ibu saya ikut bahagia. Ya karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Belum tentu. Mm-mm. Betul. Belum tentu. Kita sayang gitu. Benar. Tapi ternyata malah mencelakakan endingnya. Enggak ya. juga. Serba salah nantinya. Mm-mm. Serba salah. Kita maunya berbakti sebetulnya. Mudah-mudahan yang kita harapkan penonton ini nggak nangis semua. Kita sambil ketawa-ketawa gitu deh. Jadi biar nggak terasa. Biar nggak stres. Kasihan penontonnya, Dad. Coba lo lihat tuh kru ente itu pada Iya, nangis tuh pada pada nangis. diem. Nggak ada yang ketawa kayak gitu coba tuh. Tapi saya doain lah sembuh ya. Doain sembuh. Iya, normal. amin Om. 100%. Pasti harus lah. Cuman udah nggak berani bulu tangkis lagi. Udah nggak berani. Jatuh fatal ini. Makan kambing. Wow, emoh. Bunuh diri. Bunuh diri Om. Enggak. Telur ceplok, tahu, tempe, kecap. Itu Indomie kadang-kadang nggak berani ya. Iya. Loh, saya jaga banget. Jaga banget. Kembali lagi pesan-pesan tadi. Iya. Kuncinya karena kita sebagai artis ya, Dan ya. Jangan gengsi lah. Udah gitu aja. Kalau gengsi gulung tikar kita. Bener. Terima kasih Om. Terima kasih. Terutama anak-anaknya artis itu gengsinya tinggi. Betul saya sekali. kasih tahu. Betul. Padahal bukan kekayaan dia. Iya. Begitu orang tuanya tidak ada, baru menghadapi kenyataan tuh. Anak-anak saya itu saya taruh di Pare.
kursus bahasa Inggris itu, jangan bilang kalau anaknya Pak Kadir pelawak. Bilang aja kalau ditanya anaknya Pak Kadir pedagang soto. Nggak ada orang tahu. Saya gituin. Di sana nggak ngaku anak saya nggak mau ngantarkan. Ya, istri saya kan nggak dikenal orang, istri saya yang ngantarkan. Udah kursus 3 bulan. Pagi-pagi bangun tidur atau makan nasi pecel, nggak ada yang ngomongin. Karena kalau enggak orang jadi banding-bandingin. Tuh, Orang coba jadi- anaknya. Iya betul. Tahu anaknya Kadir. Masalahnya. Iya. Ini racunnya. Iya, benar. Tahu kalau itu anaknya Kadir. Oh, masa makan ya? Makan pecel pinggir gitu. jalan makan pecel. Malu. Mesti ada lah, Ada. ada yang nyeletuk itu pasti ada. Anaknya Kadir makan mie gelas. Maksudnya bercanda, tapi anaknya yang jadi malu. Kan? Anak saya berapa kali 3 bulan jangan ngaku anaknya apa, udahlah. Anaknya Pak Kadir pedagang soto, jangan bilang pelawak. Betul, Om. Betul, Om. Ya, Oh, makasih loh. Anak saya juga sama, kalau di sekolah ditanya anaknya Pak Sudarmaji, bukan anaknya Doyo. Sudarmaji ya. Iya. Biar dia punya hidupnya dia sendiri lah ya. Iya. Kebetulan nama saya kan bukan Kadir, nama saya itu Mubarak. Anak saya gitu kalau sana, anaknya Pak Mubarak pedagang soto. Aman. Aman. Aduh, Om, makasih banyak Siap. Om. Saya belajar banyak dan saya ya penonton kita juga belajar banyak lah. Dan ini bukan ketawa ke TV lagi nih. Tapi ini belajar Om, belajar Iya, banget dan saya juga harus belajar banyak lah. Iya. Karena ya kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa kan ya. Itu yang jadi Kita masalah. nggak tahu. Nggak tahu. Satu saat. Tapi Dedi kan sudah pernah merasakan ada masa agak Iya, turun. iya. Pernah. Untung ada pekerjaan Betul, lain betul. dan sebagainya bisa ke Betul, sini betul, dulu ya. Betul. Ya, jadi kita harus belajar lah dari ini semua. Aduh, Om. Udah, Om. Udah. Sedih saya. Udah tuh ya, udah ya. Podcast apa ini? Tapi ini podcast yang ada isinya banget. Ada Dan mereka dua adalah legenda hidup. Iya. Legenda hidup yang luar biasa. Jadi, Bisa teman-teman berkaca kepada pelawak yang udah tua ini. ya, tapi mereka legenda hidup. Biar gimana pun mereka legenda hidup dan kita belajar dari kehidupan mereka. Dan sampai detik ini mereka masih berkarya. Itu yang luar biasa. Mereka Amin. masih berkarya. Amin. Om Doyok, terima kasih banyak. Makasih. Om Kadir, terima kasih banyak. Ya, Dad, Kita saya tutup, terima let's kasih. close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.